Salam jemaat yang terkasih, khususnya jemaat GBI Anugerah Pondok Aren yang saya cintai. Kembali kita bertemu dalam renungan firman Tuhan. Meskipun kita tidak bertemu secara jemaat, tapi kita dapat bertemu melalui video ini. Video yang dibagikan pada jemaat masing-masing. Semoga jemaat yang mendengar video ini dapat terus terbangun imannya, termotivasi dan juga dapat bertumbuh dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Kita berdoa. Pada dalam surga, kesempatan yang baik ini Tuhan, kami datang kepadamu meskipun dalam situasi pandemi corona. Kami percaya Tuhan, melalui video ini jemaat-Mu dapat terus termotivasi. Melalui renungan ini Tuhan, biarlah Tuhan bangkitkan terus iman jemaat-Mu ini. Juga Tuhan, biarlah Tuhan firman-Mu berbicara dan terus berbicara. Dan juga Tuhan berbicara dalam hati kami semua, dan juga karena kami ingin mendengarnya. Tuhan, berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, kiranya kuasai dengan kuasa Roh Kudus-Mu, untuk kami bisa, untuk hamba-Mu menyampaikannya dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan yang akan kita dengarkan terambil dari 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-16 sampai dengan yang ke-18. Firman Tuhan ini kita beri judul Anak Tuhan tetap tenang di tengah pandemi corona. Firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan yang ke-18 dikatakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi saya bacakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu, bagi kita semua. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di saat-saat situasi seperti ini, pemerintah mengeluarkan peraturan untuk kita semua warga negara Indonesia berada di rumah. Jadi belajar di rumah, bekerja dari rumah, juga beribadah dari rumah. Itu salah satu program pemerintah saat ini, di mana pemerintah ingin menghilangkan, memutus mata rantai penyebaran pandemi corona yang kita sebut dalam istilah kedokteran yaitu COVID-19, COVID-19. Bapak Ibu Saudara, pandemi corona ini berpengaruh pada setiap aspek kehidupan kita. Sektor-sektor kehidupan kita juga yang terganggu, terutama dalam sektor pendidikan, dalam sektor pemerintahan, dalam sektor perekonomian, juga dalam sektor pekerjaan. Banyak yang mengeluh. Dari sektor pendidikan juga guru yang biasanya memantau murid-murid akhirnya hanya memantau melalui media. Dan ini membuat kecenderungan tingkat sosial atau hubungan sosial itu menjadi menurun. Kemudian dalam segi perekonomian kita melihat juga Bapak Presiden Jokowi pernah memberitahukan bahwa banyak sekali penurunan dalam ekonomi negara. Semua kacau, semua bingung, dan semua serba dilema karena penuh dengan keterbatasan. Pemerintah juga banyak sekali sudah berupaya untuk memberikan bantuan, tapi semuanya terbatas. Semuanya serba terbatas. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan di sini mengatakan bahwa bersukacitalah senantiasa. Yang pertama,
Firman Tuhan mengatakan, bersukacitalah senantiasa. Kalau orang yang bersukacita biasanya penuh dengan kesenangan, penuh dengan kegembiraan, bahkan lebih lagi berpikir positif. Orang yang bersukacita berarti orang yang bisa berpikir positif di tengah pandemi corona ini. Berpikir positif dan juga bisa tenang. Ketika kita mau berpikir positif berarti kita bisa membuat ketenangan. 1 Petrus pasal 4 ayat 7 mengatakan di situ kita perlu tenang. Ketika kita tenang, ayat 17-nya dikatakan tetaplah berdoa. Ketenangan dalam hidupan kita membuat kita bisa berdoa. Berdoa bersama keluarga, berdoa juga bersama di rumah. Bukan berarti kita tidak bisa melakukan apa-apa, tetapi di rumah kita bisa tetap beribadah dan melayani Tuhan dengan berdoa. Bapak Ibu Saudara, juga yang ketiga kita diminta oleh Tuhan dan dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala hal itu berarti setiap kondisi, setiap situasi, maupun senang maupun susah, itu kita diminta oleh firman Tuhan untuk mengucap syukur. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita bisa melihat di sini ada beberapa hal yang diizinkan Tuhan untuk kita syukuri di tengah-tengah situasi yang sulit seperti ini. Yang pertama, kita bisa melihat dalam keadaan seperti ini, kita bisa syukuri berkat-berkat Tuhan yang selama ini kita sudah dapatkan. Kita syukuri dan kita hitung berkat-berkat Tuhan yang selama ini sudah kita dapatkan dari Tuhan. Yang kedua, kita bisa syukuri kita bisa didekatkan oleh keluarga. Jadi Tuhan kasih kesempatan kita. Pekerjaan terhenti, semua terhenti, di rumah aja. Tetapi ada positifnya. Kita didekatkan oleh keluarga. Kita bisa menciptakan keharmonisan, bisa menciptakan kehangatan dalam keluarga. Mungkin yang selama ini antara bapak, anak itu jarang ketemu dengan kesibukan-kesibukan kita, ya. Ibu juga mungkin kurang bisa bertemu dengan anak-anaknya karena kesibukannya juga. Kalau ada seorang ibu yang wanita karir, ya. Dan saat inilah Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kita bersama-sama keluarga untuk bersatu, ciptakan keharmonisan dan kehangatan dalam keluarga, berdoa bersama. Itu yang Tuhan izinkan. Yang ketiga, kita bisa lebih dekat lagi kepada Tuhan. Dengan di rumah, mungkin yang selama ini kita bisa merenung. Kita diizinkan Tuhan untuk merenung. Apakah selama ini kita sudah setia pada Tuhan? Apakah selama ini kita sudah dekat pada Tuhan? Apakah selama ini juga kita sudah sesuai dengan firman Tuhan? Tindakan kita apakah sudah sesuai dengan firman? Kita diajarkan untuk merenung, diajarkan untuk berpikir, untuk hidup lebih dekat lagi pada Tuhan. Berdoa di rumah bukan berarti kita lepas begitu saja, tetapi kita bisa berkomunikasi. Bangun keintiman kita dengan Tuhan, bangun relasi kita dengan Tuhan yang selama ini mungkin terputus. Ya, kita bisa merenung bersama-sama keluarga, berdoa bersama, hidupkan kembali relasi kita dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, hal yang pertama tadi, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, bersukacitalah senantiasa, berpikirlah positif di tengah-tengah situasi yang sangat sulit. Yang kedua, firman Tuhan mengingatkan pada kita untuk tetaplah berdoa. Tenangkan hati kita
untuk kita bisa berdoa bersama keluarga. Yang ketiga, mengucap syukurlah dalam segala hal. Apa yang kita harus ucap syukur? Kita bisa mengucap syukur dalam keadaan seperti ini, menghitung berkat-berkat Tuhan, dan juga kita bisa bersyukur didekatkan bersama dengan keluarga, dan kita bisa bersyukur untuk merenung dan membangkitkan kembali komunikasi kita dengan Tuhan, lebih dekat lagi kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan. Semoga Bapak Ibu Saudara yang mendengar video ini dapat terus terbangun imannya, dikuatkan, dan dapat bertumbuh dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini firman-Mu sudah disampaikan. Dan biarlah Tuhan melalui video ini jemaat-Mu dapat menyaksikan betapa firman-Mu tetap bisa diberitakan. Dan biarlah jemaat-Mu terus bertumbuh dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang sudah disampaikan. Tuhan berbicara terus dalam hati dan pikiran kami dan juga jemaat-Mu. Biarlah Tuhan tegurlah kami ketika kami bersalah. Tuhan berkati kami semua, dan juga hamba-Mu biarlah Tuhan berkati dalam kehidupan selanjutnya. Terima kasih Bapa, kami serahkan ke Tuhan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.